Rabu 20 Maret tahun 2024, film bioskop perdana garapan Yayasan Pusat Perfilman Haji Usmar Ismail atau YPPHUI mulai syuting scene teaser Sampek Engtai Vanjapa. Di sini kita melihat bagaimana kesiapan tim produksi yang siap dengan alat canggih yang dipersiapkan dengan matang. Teaser Sampek Engtai Vanjapa ini rencananya akan dirilis pada soft launching tanggal 30 Maret tahun 2024 sekaligus peringatan Hari Film Nasional yang ke-74 tahun dan merayakan ulang tahun Yayasan Pusat Perfilman Haji Usmar Ismail yang ke-53 tahun. Sampek Engtai adalah sebuah cerita legenda kuno Tiongkok, Kekaisaran Qing. Banyak versi cerita yang dipakai pentas panggung drama di Indonesia maupun di Tiongkok. Semua beda alur ceritanya, akan tetapi pakemnya sama endingnya Sampek Engtai. Yang sedang diproduksi saat ini adalah scene teaser untuk layar bioskop. Eksekutif produser Kidemang Sony Puji Sasono SHMBE mengatakan ia lebih mengeksplor Sampek Engtai Vanjapa, bercerita adaptasi cerita Kabayan versi Vanjapa Jawa Timuran. Dengan tahapan plot, pakem tetap cerita Tiongkok kuno, beserta endingnya Sampek Engtai mengucap janji setia bersatu di alam lain. Film ini pasti seru. Ada sesi percintaannya ala Gita Cita di SMA, ada konflik sosial ala Siti Nurbaya, ada horor ketika Engtai melompat dalam liang kubur menyatu dengan jasad Sampek yang telah meninggal, lalu menjelma menjadi dua kumbang dan sepasang kupu-kupu. Takut upset saya? Kita langsung ke wawancara eksklusif saja ya. Iya, jadi seperti dapat suatu tantangan juga ya, karena kan kita nggak tahu, kita memerankan tokoh legenda ya. Tapi di sini tantangan ini merasa sangat surprise ya, tertantang sekali untuk memerankannya, apalagi ketemu dengan teman-teman yang mereka juga semuanya serius, kru-krunya juga pada heboh dan serius sekali. Kita udah lama mengetahui bahwa dunia film sekarang ini kan sudah nggak rame, tapi kita dengan adanya Sampek Engtai ini kita benar-benar bisa berekspresi dengan lebih baik gitu. Senang sekali. Nah, dari Papa gimana? Iya, sebetulnya apa yang disampaikan istri saya sebetulnya sama. Ya, surprise. Jujur, jadi kita berperan tadi itu tidak banyak dialog, sayangnya cuma sekali, tapi kita banyak bermain dengan gestur ekspresi. Wah, itu betul-betul surprise sekali untuk kita. Terus teman-teman juga, pemain-pemain juga bagus-bagus semua. Jadi buat teman-teman Sinas dimanapun berada dan para pecinta film Indonesia, bahwa saya hanya mengutip apa yang disampaikan oleh eksekutif produser Bapak Sony Puji Sasono, bahkan beliau itu menulis langsung. Kenapa? Karena Yayasan Pusat Perfilman Haji Usmar Ismail ini mulai menggarap dan akan terus menggarap. Saya sudah intip banyak judul sebetulnya, dan kita akan intip juga ke dalam seperti apa sedikit. Tulisan film ini didirect dengan begitu serius loh, keren banget. Sutradaranya juga keren. Boleh lihat deh. Intip dulu sebentar, kayak ayo. Luar biasa. Wah, ini seru. Stop dulu, jangan dilihatin semua, nanti aja, tunggu tanggal 30. Saya sangat terkesan karena saya bisa memerankan dan bermain di Sampek Engtai ini, salah satu film sejarah yang diangkat dari cerita Tiongkok ya, Tiongkok kuno. Jadi saya sangat senang, itu kesan dari saya. Dan pesan saya, jangan lupa nanti nonton produksi ini, biar kita mengenal lebih jauh pembauran antara kebudayaan Tiongkok dan Indonesia. Oke, terkait film Sampek Engtai, aku bangga banget sih bisa main di sini gitu, karena kebetulan di tahun 1984 kalau nggak salah ini udah direproduksi ulang gitu kan. Dan aku kebetulan tahu banget dan paham ceritanya Sampek Engtai, dan seperti mimpi lah kalau aku ada di sini main sama Papa juga dan sama kru-kru yang lain. Keren banget, wajib nonton. Hari ini karena kita pre-productionnya memadai ya, jadi tidak ada hambatan sama sekali. Kita sesuai jadwal, bahkan baru selesai ya, wraps jam 11 lebih ini kita sangat
semuanya terukur ya, karena pre-production kita menggunakan teknologi sekarang, pre-visual sudah siap, konsep lighting sudah jelas, warna filmnya sudah jelas, semua kan berjalan lancar gitu. Nanti pun kita bekerja untuk layar lebar akan seperti itu, jadi tidak ada waktu yang tersisa. Jadi yang utama itu ada di pre-production. Alhamdulillah kegiatan hari ini sukses ya untuk pembuatan teaser. Kita untuk teaser juga serius banget mengerjakannya, dan semua pemain juga kru yang lain cukup solid untuk mendukung pembuatan project teaser film Sampek Engtai ini. Tunggu film layar lebarnya ya, semoga kita tetap solid dan sukses selalu. Saya kan ngurusin Engtai itu dari kecil sampai dewasa, jadi saya tahu dong kalau dia bahagia, dia sedih atau gimana. Sampai lagi kan sekarang cinta dia ditentang sama Samtek. Nggak boleh sama orang tuanya karena beda kasta kali ya. Jadi kita mau menginterpretasi dari kemauan sutradara, bagaimana menunjukkan bahwa si Opa ini yang ada di peran itu sebagai yang katakanlah apa ya bahasa sekarang crazy rich man, yang memandang nih siapa nih orang, ngapain nih orang-orang susah kayak begini datang berani-beraninya dia ini melamar cucunya si Opa. Kalau hambatan sih nggak ada ya. Yang penting kita riset ya. Jadi bayar riset, jadi kita tahu kebutuhannya apa buat syuting ini ya. Itu anjing. Itu tetap Tiongkok. Garis besarnya Tiongkok. Cuman kita agak-agak ambil kekiniannya. Jadi biar bisa masuk ke milenial juga. Kesannya gimana nih? Memerankan Engtai kesannya bagaimana? Kesannya kupikir sulit ya, ternyata tidak. Kalau kita lebih gampang memerankannya, itu tidak sulit sama sekali. Kalau kita membebani, itu sangat sulit. Tapi saya tidak membebani. Semua berjalan dengan lancar. Kesan-kesannya gimana memerankan? Kayaknya menjauhi banget soal ini. Paling kesannya sih mungkin ini karena first time banget kalau saya buat acting. Jadi kesannya sih asik, seneng. Terus bisa belajar dari orang-orang yang udah pernah belajar perfilman sebelumnya atau sinetron, jadi senang banget sih. Syuting hari ini cukup memuaskan, lancar, mulai pagi sampai jam 12 malam. Hanya saja ketika syuting terakhir, scene terakhir malam, bagaimana ketika Engtai di kuburannya sampai terjadi horor. Bagaimana Pak? Horor di seputar lokasi syuting. Ada seorang anak kru yang sedang histeris teriak-teriak di luar. Konon dia melihat sesuatu barang goib. Ya, hampir saja terlewati nih. Seperti yang disampaikan Pak Produser, tadi memang ada kejadian aneh ketika pengambilan gambar scene terkait saat Engtai di kuburan Sampe, di mana dede bayi yang ikut hadir di lokasi syuting saat ditidurkan di mobil tiba-tiba teriak histeris. Sayang tidak ada kamera yang standby, soalnya kejadiannya seperti sekian detik, cepet banget. Pokoknya horor banget deh. Berarti tadi waktu bobo kenapa ini si kecil? Tahu tadi teriak kenceng banget. Apa kan tadi ada kenapa ya? Pas am gendong dia nunjuk fotonya itu. Apa tuh? Dia yang dilihat. Tadi lagi bobo kenapa teriak? Itu dari kemarin Pak Sodi memang sudah bilang kan ada pakai hiau gitu. Jangan sampai manggil yang lain-lain. Pak Sodi udah mana? Pak Produsernya mana? Kemarin sudah wanti-wanti. Terus kan di film ini kan ada horornya juga, yang di ending itu yang di makam itu. Om direkam Om, jangan enak Om. Jadi tadi itu yang bayi itu kenapa Om? Jadi tiba-tiba nangis, lihat sosok apa gitu, dia langsung ibunya datang tuh nunjuk. Itu kan itu ada ini ada adegan mistis memang itu. Ya. Itu makam loh ini. Hiau gitu kan tadi banyak loh. Ada pengaruhnya sih. Ada pengaruhnya. Itu bukti si anak kecil datang lagi. Kalau anak kecil kan masih polos, bisa ngelihat. Iya, bisa ngelihat tuh liang.